Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Kiranya anak-anak sehat-sehat semua dan tetap semangat dan sukacita mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan pagi ini kita akan mengikuti ibadah secara virtual bersama. Tentunya anak-anak sudah mempersiapkan hati dan jiwa dengan penuh sukacita. Baik anak-anak, kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Saat pagi hari ku datang lagi. Berikut pujiannya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita mau memasuki ibadah kita dan kita akan berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga saat ini. Engkau masih menyertai kami dan pada pagi hari ini kami, anak-anak murid kami, kelas 1 sampai kelas 6 SDK Papan Bestur, boleh berkumpul, ibadah virtual bersama Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau menyertai setiap anak murid kami dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap jaringan yang kami gunakan, baik dari sekolah maupun di rumah anak-anak kami. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, agar kami layak hadir di hadapan-Mu Tuhan.
Dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Diberkati setiap kami Tuhan, Bapak Ibu guru yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini, juga anak-anak kami yang mengikuti ibadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, anak-anak masih semangat dan sukacita tentunya mengikuti ibadah secara virtual di rumah ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan memuji Tuhan. Ada sobatku yang setia ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama secara virtual ya. Kita memuji Tuhan, ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Eston. Tentunya kita awali dengan memuji Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
sehat ya. Bapak harap semua sehat di dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini Pak Eston yang akan memberikan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama ya Bapa di dalam ibadah yang ada diadakan di SDK Pak Panstur ini ya Bapa. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bapa. Kau berkati kami satu persatu, Kau urapi kami satu persatu ya Tuhan. Kau jawab juga hamba-Mu yang memberikan firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi firman yang berkenan dan luar biasa bagi anak-anak-Mu Bapa, dan kami semua juga dapat melakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan permohonan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya anak-anak, jadi hari ini Pak Eston akan memberikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam ketulusan ya, dimana tema ini ya sangat erat ya, sangat berdampak dengan kehidupan kita sekarang ini ya Bapak rasa. Jadi sebelumnya ya Bapak akan menceritakan sebuah kisah ya, ada 3 orang ya, ada Opa, ada Kak Santi, ada Didi ya, yang sedang berdiskusi di suatu ruangan ya, dimana Kak Santi bertanya kepada Opa, sekarang kan kemerdekaan ya, apakah orang zaman dulu yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia akan senang melihat Indonesia yang sekarang ini? Kata Kak Santi. Lalu Didi menjawab pertanyaan dari Kak Santi tersebut. Oh, tentu senang dong, kan Indonesia sekarang sudah maju, sudah hebat, sudah berkembang dengan pesat ya. Lalu Kak Santi menjawab lagi jawaban dari si Didi ya, tapi sekarang kan korupsi ada di mana-mana, korupsi banyak, apakah mereka akan senang melihat itu semua? Lalu Opa menjawab, anak-anakku ya, kata Opa, ayah Opa pasti senang melihat ini semua. Ayah Opa berarti orang zaman dulu ya, yang waktu berjuang di kemerdekaan ya. Ayah Opa dulu pasti akan senang ketika melihat kalian sekarang ini. Kenapa senang? Karena kalian bisa hidup di dalam ketulusan ya, tanpa mengikuti perkembangan yang buruk di sekitar kalian ya. Kalian tetap menjaga hubungan kalian dengan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa ya, yang ayah Opa banggakan, dan Opa juga pasti bangga melihat itu semua. Bahkan Bapa di surga pasti senang melihat kalian semua ya. Di sini kita akan coba baca firman Tuhan ya, yang diambil dari Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 7 ya. Bapak Eston akan bacakan. Perikopnya adalah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Ini kisah Daud yang memohon kepada Tuhan ya. Demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah Tuhan ya, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kalau kita amati di sini, Daud dengan percaya, dengan yakin ya, bahwa doanya akan didengar oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab Daud melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Dia menjauhi orang-orang yang jahat. Ya, dia selalu fokus untuk menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di ayat yang pertama, berilah keadilan kepadaku. Itu yang diminta oleh Daud. Ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dia yakin bahwa dia sudah hidup dalam ketulusan. Ya, makanya Daud di ayat kedua mengatakan, selidikilah batinku dan hatiku Tuhan.
Ya, karena Daud percaya bahwa dia sudah hidup dalam ketulusan. Ya, dan dia tidak duduk dengan penipu di ayat 4. Tidak duduk dengan orang munafik, tidak bergaul. Dia juga benci dengan perkumpulan orang yang jahat. Ya. Lalu dia selalu berjalan mengelilingi mezbah Tuhan sambil mendengarkan nyanyian dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Itu dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita anak-anak harus hidup dalam ketulusan. Harus terus berpegang kepada Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan kepada orang yang jahat. Ya. Kita jangan sampai salah bergaul. Ya. Kita harus terus dekat kepada Tuhan, terus berhubungan dengan Tuhan, ya, dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini, ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus terus hidup dalam hadirat Tuhan, kita terus hidup dalam naungan Tuhan, jangan sampai ikut dalam pergaulan yang buruk. Ya, walaupun di sekitar kita ada banyak orang yang mungkin perilakunya buruk, bergaul yang tidak baik, orang-orang jahat, tapi kita jangan sampai ikut di dalamnya. Justru kita harus menjadi terang dan garam di dalam lingkungan tersebut, ya, yang membuat orang-orang tersebut dapat kembali kepada Tuhan. Ya, jadi firman yang luar biasa yang sangat menguatkan hati kita hari ini, ya. Bapak percaya kita semua dapat melakukan itu semua dan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Oke? Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Bapak, ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak, di mana kami di sini belajar Bapak untuk hidup dalam ketulusan-Mu ya Tuhan. Dan kami selalu percaya Bapak, Kau yang dapat menolongi kami Bapak, Kau yang selalu menjauhkan kami dari pergaulan buruk Bapak, dari orang-orang yang jahat Bapak. Dan kami selalu percaya Bapak, bahwa Engkau mengurapi kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami Bapak, bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak, sehingga kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan kami dapat melakukan semua sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga berdoa Bapak untuk sekolah kami, sekolah Pak Vandestur ya Bapak, baik dari Yayasan Pak Vandestur, dari Panti Asuhan Pak Vandestur, maupun dari TK, SD, dan SMP Pak Vandestur. Kau yang selalu mengurapi ya Pak. Kau curahkan berkat-Mu yang luar biasa Pak di sekolah kami ya Pak. Kau berikan Bapak kesehatan untuk murid-murid maupun orang tua yang ada di sekolah Pak Vandestur ini ya Bapak. Dan kami selalu percaya mujizat-Mu dan berkat-Mu yang melimpah ada dalam hidup kami ya Bapak. Kami juga tak lupa untuk mendoakan Bapak bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Kau yang selalu memberikan Bapak pemimpin yang luar biasa, pemerintah yang luar biasa Bapak, yang selalu takut akan Tuhan Bapak, dan dapat menjalankan pemerintahan Bapak yang baik, yang berkenan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Bapak, warga negara Indonesia dapat terus tumbuh kuat Bapak di dalam Tuhan, dan selalu memberikan Bapak kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa dalam masa depan kami ya Tuhan. Engkau yang selalu menuntun kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Doa kami ini akan kami sempurnakan Bapa, sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji nama Tuhan, juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan. Kita akan angkat pujian kita, Bawa Persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan,
acara ibadah virtual bersama dari awal hingga saat ini, dan tiba saatnya kita sampai di penghujung acara ibadah bersama secara virtual. Tentunya kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan